Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kehadirannya yang diberikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Bu. Bapak Ibu, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon waktunya untuk berdiri sebentar Bapak Ibu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita SD 3 Sukajadi. Selanjutnya dimohon Bapak Ibu untuk menenangkan hati dan pikiran. Semoga pada pelaksanaan diseminasi kali ini perhatian dan fokus belajar kita dan rasa ingin tahu serta rasa syukur serta welas asih kita terhadap materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya agenda pada kali ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemahaman inti, yang ketiga eksplorasi konsep, dan yang keempat refleksi. Untuk yang pertama yaitu ada pertanyaan tematik, setuju atau tidak setuju. Nanti mohon jawaban dari Bapak Ibu semua ya, salah satu yang bisa jawab. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dapat dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Dari ketiga pertanyaan, adakah Bapak Ibu yang bisa membantu menjawab? Setuju atau tidak setuju? Monggo. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab ya Pak. Nah di sini bahasanya kita memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Di sini kami setuju Bapak. Karena apa? Dengan memberikan hukuman itu tentunya akan menimbulkan hal-hal yang positif terhadap anak itu Pak. Karena anak itu bisa lebih disiplin lagi. Mungkin cukup itu
Ibu-ibu yang lain kalau ingin menambahkan. Baik, terima kasih Bu Rizky atau Bu Yuni. Pertanyaan yang kedua atau ketiga boleh bebas. Terima kasih Pak Ido. Untuk saya pribadi sebagai guru kelas juga sangat setuju dengan 3 pernyataan di depan. Untuk yang poin ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu saya sangat setuju. Ya, memberikan penghargaan mungkin tidak selalu dengan seperti pemberian hadiah, mungkin juga dengan postur tubuh kita dengan melakukan jempol ataupun memberikan tepuk. Sekarang kan ada tepuk variasi untuk anak-anak pada saat memberikan penghargaan, itu juga termasuk dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi anak jadi semakin termotivasi gitu belajarnya kalau diberikan penghargaan seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi mengenai pemahaman tersebut ya. Bagaimana hukuman dapat mendisiplinkan anak, artinya boleh atau tidak ya, kita pelajari lebih dalam lagi. Yang pertama topik dalam diseminasi kali ini, yang pertama ada 6 disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi ya Bapak Ibu. Yang ketiga keyakinan kelas seperti yang ada di depan itu, kemarin saya belum mencoba membuat dengan kelas 6. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam segitiga restitusi. Selanjutnya pembelajaran yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga ilusi bahwa semua penguasaan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk menghukum. Jadi semua ini hanya ilusi atau teori kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama perubahan paradigma stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu seolah-olah tidak mendikte atau memaksakan ya Bu ya kalau teori kontrol. Kalau stimulus respon kan seolah-olah kita memaksakan ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, budaya yang sekarang kita laksanakan hampir masih seperti itu ya Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol kita, misalkan dalam mempunyai kekuasaan atau uang, itu kita yakini ya, sebenarnya salah hanya ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri, apalagi kalau kita waktu emosi atau dan sebagainya ya, kesedihan, kesusahan dan lain. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa memberi nasihat atau arahan. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, misalkan kalau kita menginginkan suatu dirayu, diiming-iming atau segala macam, biasanya kita ujung-ujungnya melakukan pemaksaan. Itu teori stimulus respon. Nah, teori kontrol atau pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Jadi tidak harus dengan pemaksaan. Model berpikir kalah atau model berpikir menang. Selanjutnya disiplin positif. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplinnya belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu kan kita biasanya akan berusaha untuk lebih baik lagi ya Bapak Ibu untuk mendapatkan
Sebagai contoh, kita selalu memberi nasihat kalau ingin nilai yang bagus, anak-anak harus berusaha dan belajar lebih baik. Sebaliknya dengan kita sebagai pendidik juga seperti itu. Misalkan contohnya yang belum misal mendapat sarjana, jadi kan kita harus berusaha misalkan dengan kuliah lagi atau dengan pengorbanan. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasinya, yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi perilaku kita itu kadang memiliki, kita melakukan hal baik hanya ingin dapat pujian atau ingin mendapat hadiah, ya Bapak Ibu. Yang ketiga, model berpikir menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. Ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama, penghukum atau pembuat rasa bersalah. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Jadi posisi kontrol itu kita sebagai pendidik, ya Bu, Bapak Ibu. Kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau yang kelima, manajer. Nah, kalau posisi kontrol kita lakukan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memfasilitasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami, ya Bapak Ibu, untuk pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Beda. Jadi tidak semua bisa disamakan. 5 kebutuhan dasar manusia itu kaitannya, ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Selanjutnya, apa makna disiplin? Kita saat ini hanya bisa mengucapkan harus disiplin, tapi kita belum tahu makna yang sebenarnya secara lebih detail, ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya berusaha berbagi, bukan maksud untuk menggurui atau lebih pintar, ya Bu. Jadi sama-sama kita belajar, jadi mengubah budaya yang ada di sekolah kita semoga menjadi lebih baik. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan agar kita dihargai. Namun ada dalam budaya kita, disiplin telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya patuh terhadap pemberi perintah. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Selanjutnya ada nilai-nilai kebijakan universal. Sifat positif manusia itu merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal. Hampir semua manusia itu menginginkan, baik agama, latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka, ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bertata royal, dan terakhir kreatif. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tadi di awal kita sudah menanyakan mengenai pertanyaan normatif. Jadi hukuman dan penghargaan
Yang pertama teori motivasi perilaku manusia, motivasi dari eksternal. Eksternal itu yang berasal dari luar ya Bu. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi bila saya melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi seperti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Itu pernyataan Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, dorongan eksternal, ada faktor ketergantungan. Beberapa dari dampak pemberian penghargaan ya Bu, tapi Rizky sempat menjawab. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi tadi berkaitan dengan pertanyaan yang di awal, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya malah menurunkan kualitas ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang sudah misalkan selama ini kita memberikan ranking, kadang di semester berikutnya anak-anak yang sudah mendapat ranking itu malah turun ya Bapak Ibu. Karena apa? Penghargaan itu menimbulkan suatu beban ya, sehingga anak itu harus seolah-olah dituntut untuk mempertahankan minimal ranking itu atau tidak turun. Jadi kadang kalau seperti itu anak-anak menjadi stres ya, karena dituntut untuk belajar terus. Penghargaan mematikan. Terus kreativitas, penghargaan mengurangi. Yang terakhir motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada murid. Semuanya bergantian, jadi harus adil ya Bapak Ibu, tidak hanya salah satu. Jadi anak itu mempunyai keunikan atau karakteristik yang berbeda. Jadi kita saat ini tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap murid. Jadi harus memperlakukan, mungkin ya kita terbawa emosi itu manusia sekali ya Bapak Ibu. Kadang jika menemukan anak yang kurang ini kita bawaannya emosi, tapi sebagai pendidik menurut filosofi Ki Hajar sebaiknya kita untuk mengurangi atau menghindari hal tersebut. Terus fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, pembukaan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Misalkan melihat murid itu dengan temannya itu peduli. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita bisa mengucapkan dengan kalimat seperti itu ya. Contoh, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu mengerjakan tugas di kelompok. Jadi jangan untuk membantu mengerjakan jawabannya, ya, membuat jawaban. Jadi mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, terima kasih. Rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut
Misalkan ada sampah, ada yang mengambil, kita mengucapkan terima kasih sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Tindakan guru, nih Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat. Saya teringat betul dulu waktu guru-guru zaman dulu bisa 2 lembar, 1 lembar untuk mencatat jika kita melakukan kesalahan. Ini termasuk salah satu hukuman ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up, tidak menggunakan masker dulu waktu pandemi, tapi kita insya Allah tidak pernah melakukan. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu salah satu konsekuensi atau merusak fasilitas yang berada di kelas atau di barang milik temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, misalkan bawa botol minum, biasanya kan sering ya kalau itu terjadi di kelas. Itu termasuk konsekuensinya, yaitu kita harus membersihkan. Yang selanjutnya disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir itu termasuk hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PKJK. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi murid itu diajak untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana harus memperlakukan orang lain. Contoh, identitas gagal atau hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi identitas sukses, sesuatu harus terjadi. Restitusinya yaitu merupakan pilihan. Contoh yang kedua, tidak nyaman untuk murid, untuk anak jangka panjang, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang. Contoh selanjutnya yaitu perilaku pasif agresif, meningkatkan identitas suksesnya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Murid anak membenci peraturan, itu hukuman identitas gagal. Yang identitas sukses konsekuensinya yaitu murid anak menghormati peraturan. Yang restitusinya murid anak menghormati dirinya dan orang lain karena telah membuat peraturannya itu sendiri. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. 3, tawaran bukan paksaan. Yang 4, restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam. Jadi jika anak itu melakukan kesalahan itu bukan menyalahkan orang lain, tetapi harus apa? Koreksi diri ya, Bapak Ibu, introspeksi. Oh, saya bisa melakukan kesalahan itu karena saya telah melakukan apa, saya telah berbuat apa. Jadi seperti itu. Restitusi menuntut untuk melihat diri ke dalam. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi atau untuk mencari solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga, selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas?
Jadi selama ini kita hanya membuat sebuah peraturan. Jadi kalau keyakinan itu murid diajak, jadi bahwa peraturan mungkin hampir mirip sebuah peraturan, tetapi murid tersebut yang membuat keyakinan. Misalkan datang terlambat, keyakinan kelas dibuat oleh murid, saya harus datang tepat waktu. Contohnya seperti itu ya Bu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Itu waktu COVID. Mengapa kita memiliki peraturan harus dapat tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi Indonesia, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Budaya positifnya ya Bapak Ibu. Yang pertama, peraturan kelas dibuat menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya lingkungan yang positif, macam lingkungan di sekolah kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu budaya positif. Kalau sudah ini keyakinan terbuat, selanjutnya menjadi lingkungan yang positif dan budaya yang positif di lingkungan sekolah kita. Yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Itu tadi ya Bapak Ibu. Ada beberapa contoh keyakinan atau kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, termasuk kesepakatan kelas. Kegiatan pendalaman materi yaitu kelas kita dalam tabel T dan Y. Hormat, contoh hormat terdengarnya. Satu orang berbicara, yuk saya bantu kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Jadi kita mendengar. Yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Misalkan kemarin kita di sekolah kita menjadi kehilangan motor, terus kita berempati kepada salah satu teman kita, itu termasuk perbuatan yang terlihat. Terus berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam dan hormat. Alhamdulillah murid-murid kita ya Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan seperti itu. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak sering hadir terlambat, menyapa teman, tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Jadi itu kegiatan atau pendalaman materi tentang keyakinan kelas. Selanjutnya, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu contoh peraturan. Keyakinan kelas, tanggung jawab atau disiplin. Jadi kalau sudah menjadi keyakinan, tidak harus anak-anak ketika selesai membaca sudah merapikan kembali. Tadi ya sudah saja kita akui itu merasa sulit ya Bapak Ibu, butuh kerjasama dari semua pihak agar budaya itu bisa menjadi sebuah budaya di lingkungan kita. Kadang anak-anak kalau membaca itu setelahnya berantakan, sudah dirapikan, besoknya lagi berantakan lagi. Dilarang mengganggu orang lain. Yang kedua, menghormati orang lain, bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain. Ini misalkan dalam antri, kadang kalau di Indonesia itu main serobot-serobot datang terlambat, pengennya antri paling depan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu sebuah keselamatan. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia atau dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia bisa dilihat Bapak Ibu, ada tempat untuk bertahan hidup yang ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan,
yang keempat ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan. Jadi itu tadi kebutuhan dasar ya Bapak Ibu yang harus dipenuhi kita sebagai pendidik kepada murid. Ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan ya. Terus selanjutnya yaitu lima posisi kontrol kita sebagai pendidik. Yang pertama ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil atau sukses. Jadi kalau kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu sebuah identitas yang gagal. Jadi berkaitan dengan pertanyaan di awal tadi, hukuman itu tidak untuk mendisiplinkan anak kalau menurut filosofi Ganjar Dewantara ya. Jadi kita harus melakukan bersama-sama ya Bapak Ibu, kita harus saling berkolaborasi. Yang pertama, guru berbuat sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti, menyindir, membuat merasa bersalah, berceramah mengatakan untuk murid seharusnya ibu kecewa dengan mengungkapkan perasaan-perasaan itu, kata-kata seperti itu ya, itu kan membuat murid menjadi merasa minder dan bersalah, merasa bersalah. Jadi sebelumnya saya mungkin juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kita bersama-sama sharing ya Bapak Ibu untuk merubah mindset pola dalam mengajar kita supaya budaya positif di lingkungan kita lebih baik. Mungkin di PBG Bu Iwi juga banyak yang Bu sudah mempelajari juga tentang disiplin dan lain sebagainya. Materinya hampir sama sebenarnya, cuma waktu Bu Iwi lebih, kalau saya lebih panjang waktunya selama 6 bulan. Jadi lebih detail. Kalau Bu di PPG itu lebih ringkas ya, tapi tugasnya sama-sama banyak sebenarnya. Tadi sebagai teman, jadi kalau bisa kita sebagai pendidik memposisikan teman atau pemantau, tapi lebih baik lagi kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sebagai manajer. Karena manajer yang posisinya itu memantau atau ya, mungkin dalam sebuah perusahaan ya, bukan yang mempunyai karyawan itu kan setiap itu ada manajernya ya. Jadi yang kalau bisa kita sebagai pendidik bergerak sebagai manajer. Peraturan memantau konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Yang pertama, kalau kamu tidak, saya akan ini memberikan hukuman atau membuat anak merasa bersalah. Terus apa yang kamu yakini untuk memperbaiki kesalahan, misalkan di kelas mungkin hampir setiap hari kita melihat anak murid kita itu melakukan kesalahan lah. Mungkin kita bisa menggunakan posisi kontrol kita sebagai teman, pemantau atau manajer. Yang pertama yaitu dengan kalimat-kalimat, misalkan kalau sudah membuat keyakinan kelas apa yang sudah kita buat bersama. Jadi anak-anak itu akan mengingat dari diri sendiri karena sudah membuat keyakinan. Istilah kasarnya itu peraturan yang dibuat mereka sendiri dan harus dipatuhi. Pembelajaran yang keenam yaitu segitiga restitusi. Jadi untuk ketika terjadi suatu masalah pada murid kita atau permasalahan, jadi kita bisa memperbaikinya dalam posisi kita melalui restitusi. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang kedua, menanyakan yang keyakinan. Yang ketiga,
menstabilkan identitas. Contoh, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contoh-contoh kalimat ya Bapak Ibu untuk memperbaiki kesalahan murid dengan menstabilkan identitas. Jadi tidak harus pertama kamu seperti ini, harusnya seperti ini, itu kecewa, itu sesuatu posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid menganalisis basic kebutuhan dasar yang kita ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan atau manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Contoh kalimat yang bisa kita laksanakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan. Misalkan anak membuang sampah di kelas, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, maksudnya membuang sampah di kelas tersebut. Apa yang penting jadi disesuaikan dengan kesalahan anak ya Bapak Ibu, tapi bisa menggunakan kalimat-kalimat contoh seperti ini. Posisi yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Jadi seolah-olah itu kita tidak memarahi, tapi mereka sendiri yang mengoreksi kesalahan sendiri. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tapi sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas dulu ya Bapak Ibu bersama murid, seperti itu contohnya di kelas 6 sudah dilaksanakan. Terus kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ya, itu bisa kalimat-kalimat yang bisa kita tanyakan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan anak dengan restitusi. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Ya, kita sebagai pendidik di posisi pemantau atau manajer. Ini salah satu beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang bisa kita lakukan kepada murid kita. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Terus, kapan kamu siap untuk mulai? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi, jika murid melakukan kesalahan, jangan langsung kita berusaha. Ya, bukan maksud untuk membuli, jadi kita sama-sama berusaha merubah posisi kita yang semula penghukum menjadi posisi pemantau atau manajer. Selanjutnya kita pada sesi yang terakhir yaitu melakukan refleksi. Jadi dari yang pertama, hal baru apa yang merubah paradigma saya setelah tadi disampaikan. Yang kedua, perasaan selama yang mengikuti sesi ini. Terus peran pendidik seperti apa yang akan saya lakukan selama mengikuti. Tadi ada penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, posisi sebagai teman, dan yang terakhir manajer. Terus yang keempat, saya akan menjadi pendidik seperti apa?
setelah mengikuti. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan tersebut. Monggo Bapak Ibu, kita melakukan redaksi bareng-bareng. Mungkin Bu Yuni atau Bu Fitri bisa menjawab salah satu dari 4 pertanyaan tersebut. Terus kita sudah mengetahui juga hukuman, penghargaan dan lain sebagainya, ya. Jadi hukuman, penghargaan dengan hukuman itu sama. Jadi kita berusaha untuk melakukan lebih baik lagi. Jadi bisa melakukan refleksi seperti perasaan, mungkin apa bahagia, apa senang, apa sedih, apa marah atau jengkel dalam mengikuti ini. Monggo Bu, silakan. Baiklah, terima kasih Pak Ibu atas waktunya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 2 ya, mengenai perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai diseminasi budaya positif. Mungkin saya bisa mewakili dari banyaknya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Perasaan kami bahagia ya, karena kami setelah adanya apa ini kita bilang seminar kecil ya Pak ya, mungkin ya, itu kita jadi menambah ilmu tentang tadi itu ada hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian kita sebagai guru harus menempatkan sebagai manajer gitu. Jadi kita jadi lebih menambah ilmu dan semoga kita menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari harapannya setelah kedepannya itu menjadi pendidik yang seperti apa, apakah sebagai penghubung teman atau membuat merasa bersalah, silakan, supaya murid kita itu melakukan budaya positif di lingkungan. Boleh tidak ini dari ketiga itu perasaannya juga boleh, tidak harus semua ya. Jadi kita melakukan refleksinya bersama-sama. Monggo. Ya, mungkin untuk yang pertanyaan nomor 3, peran pendidik seperti apakah yang saya tanamkan selama mengikuti diseminasi ini. Ya, jadi ini tadi ya, ternyata setelah mengikuti seminar kecil ini jadi memberi pengetahuan, pengalaman baru bahwa dengan mendidik anak itu tidak semata-mata dengan hukuman kekerasan ya. Jadi hukumannya bisa kita ganti dengan cara mendisiplinkan anak, dengan cara yang paling utama sih mendisiplinkannya dengan cara membersihkan kelas ataupun. Jadi kita bisa membuat keyakinan ya Bu. Iya. Jadi anak itu tidak merasa kita itu menyalahkan. Baik, terima kasih Bu Rizky atas refleksinya yang telah diberikan. Jadi kita bersama-sama untuk menciptakan budaya positif ya. Baik, posisi kontrol kita sebagai apa, jika murid melakukan kesalahan itu menggunakan restitusi yang baik, terus mengetahui kebutuhan dasar hidup atau murid-murid yang dibutuhkan itu apa. Terus jadi kita sudah mengetahui juga bahwa hukuman atau penghargaan itu memberikan efek yang kurang baik ya Bapak Ibu. Jadi bisa digantikan dengan restitusi tadi ya. Jadi kita bisa melakukannya dengan lebih tidak melakukan dengan kata-kata yang membuat mereka itu merasa bersalah atau mereka itu merasa dihukum
ya Bapak Ibu. Jadi kita bersama-sama untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, semoga kedepannya menjadi lebih baik. Baik, kita sampai di penghujung acara diseminasi ini, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan, kesempatannya pada kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk kita baik di dunia dan akhirat. Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi bermanfaat juga orang lain. Dan apabila dalam menyampaikan diseminasi ini saya banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Edo akan mengajak kalian untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan itu dijadikan suatu keyakinan. Keyakinan itu bisa dikatakan, tapi bukan peraturan ya, karena itu berasal dari kalian atau kesepakatan yang kalian buat dan untuk ditaati serta dipatuhi dalam setiap proses pembelajaran. Nanti kalian bisa menulis sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas pada voice statement yang Pak Edo kasih ya. Nanti kalian bisa tulis tentang apa-apa yang menjadi kesepakatan kelas yang kalian buat. Nah, setelah kita membuat kesepakatan kelas, nanti kita ubah menjadi suatu keyakinan. Dan keyakinan itu harus kalian apa? Taati dan patuhi bersama. Karena apa? Keyakinan itu berasal dari kalian sendiri atau kalian yang membuat. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Jadi mohon dibuat dan ditulis secara dan penuh tanggung jawab ya, agar keyakinan itu bisa kalian sepakati menjadi keyakinan kelas secara bersama-sama ya. Sekarang Pak Edo bagikan voice note-nya. Nanti kalian bisa tulis pada voice note ini masing-masing. Kalau ada pertanyaan silakan sambil Pak Edo membagikan voice note stick note-nya. Baik, yang sudah menerima silakan kalian tulis apa-apa kesepakatan kelas yang kalian yakini, apa yang bisa kalian buat. Nanti kalau sudah selesai ditempel di planner di depan. Baik, silakan kalian tulis apa yang menjadi keyakinan. Setelah selesai nanti bisa ditempel di kertas ini. Sesuai tadi ya, karakter budaya positif yang sudah dijelaskan tadi.
terus gimana terus? Tadi pelan-pelan. Tulislah sebuah keyakinan yang kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab pada saat pembelajaran nantinya, ya. Selesai. Nah, sudah nanti bisa jalan kita. Selanjutnya, tidak. Ya, kamu. Jadi, satu lagi. Jadi kalian sudah membuat atau menulis kesepakatan kelas pada stick note. Jadi sekarang kita tulis yang dijadikan untuk keyakinan ke kelas. Yang pertama yaitu berkaitan dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada yang menulis berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar sama. Berdoa dan sebelum sesudah belajar. Jadi kita tulis ya yang pertama ya. Berdoa sebelum dan sesudah apa? Belajar. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Belajar lebih baik lagi, mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu sama semua ya, bisa disepakati? Jadi mengerjakan tugas tepat waktu dan tanggung jawab. Yang ketiga, menghargai teman. Sama, menghargai teman, menghargai teman. Menghargai atau tidak menolak-olok teman. Jadi yang ketiga apa? Saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, berangkat
sekolah tepat waktu, baik masuk maupun pulang. Berangkat ke sekolah tepat waktu, berangkat tepat waktu, berangkat tepat waktu. Jadi sama ya, bisa kita sepakati ya, yaitu datang tepat waktu. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, sama semua. Jadi kita sepakati ya, tidak membuang sampah sembarangan atau menjaga kebersihan. Yang terakhir nomor 6, yaitu apa? Belajar sungguh atau tidak mengobrol saat belajar. Jadi ada 6 ya kesepakatan yang kita buat menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi bisa dipatuhi ya anak-anak? Bisa? Jadi kalau sudah disepakati dan menjadi keyakinan kelas, kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ada berapa? Nanti kalau sudah kita buat ini, kalian buat atau di tempel di kertas plano ini ya. Nanti bisa dipajang di kelas agar menjadi pengingat bahwa kita telah membuat suatu keyakinan kelas yang kita patuhi untuk sampai tahun depan akhir tahun pelajaran. Ya, paham semuanya? Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, baik, Pak Edo mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari anak-anak semua karena telah membuat kesepakatan, kemudian telah membuat kesepakatan yang kemudian kita buat atau kita jadikan menjadi suatu keyakinan kelas. Kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas dan Bapak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi